Bisa saja orang berpikir sumber daya ini selalu tersedia dan mencukupi. Air. Syarif Shehabi punya banyak air untuk kebun zaitun dan sayurannya. Ia punya 3 tangki air. Profesinya memberikan rasa bangga. Ia punya 90 hektar lahan. Bagi kawasan Koiruan, lahan perkebunan itu sangat luas. Sejauh ini, ia belum perlu menghemat air. Untuk kebun, kami bisa memompa 6 liter per detik. Di musim panas, pompa bekerja 16-17 jam per hari. Di musim dingin, kami tentu menggunakan air lebih sedikit karena lebih sejuk. Hujan masih cukup, dan dengan sumur, kami selalu punya cukup air. Tidak semua orang situasinya senyaman itu. Tidak sampai 10 kilometer dari sana, di balik gunung-gunung, hidup warga jauh lebih berat. Sebagian besar keluarga di sini harus berjalan beberapa kilometer hingga lokasi berikutnya, di mana mereka bisa mengambil air. Dan itu harus dilakukan beberapa kali setiap hari. Riap Sakudi setiap harinya perlu 250 liter air. Itu hanya untuk hewan-hewan dan ladangnya. Ditambah 40 liter untuk minum bersama istri dan 3 anaknya. Untuk kami di kawasan ini situasinya sulit. Kami perlu banyak waktu untuk mengambil air. Kami lelah melakukannya setiap hari. Anak-anak kami tidak bisa melakukannya. Dan itu melemahkan seluruh kawasan. Di rumah tidak ada air mengalir. Kualitas hidup kami rendah. Di sini kami semua mencari solusi. Tempat penampungan air di bawah tanah bisa menolong. Dengan cara itu setidaknya air hujan bisa dikumpulkan. GIZ membangun 100 di antaranya, karena sejauh ini sebagian besar air hujan tidak digunakan. Tempat penampungan air jadi tempat mengumpulkan air dari rumah-rumah. Ini semua kemudian bisa digunakan di rumah tangga, tapi juga untuk pengairan di ladang-ladang. Dengan cara itu para petani bisa menanam zaitun, amandel, dan rosmarin. Itu semua hanya butuh sedikit air. Masalah air di kawasan ini sudah lama jadi topik yang dikaitkan dengan politik dan dibicarakan di ibu kota Tunis. Hampir semua kementerian mengurus hal ini, terutama Departemen Pertanian, karena kelangkaan air sudah mencapai tahap berbahaya. Sekarang kami menekankan pentingnya sumber daya air. Sudah jelas permukaan air turun. Kami juga harus terus menggali lebih dalam. Ada kawasan di mana permukaan air turun 5 meter setiap tahunnya. Ini sangat mengejutkan. Kita perlu sistem penghitungan jumlah air yang pintar, manajemen air digital. Selain itu, saya ingin agar ada jajaran kepemimpinan baru yang dididik mengurus air. Jadi, kita juga harus mendorong perkembangan dan penelitian, juga sensibilitas. Untuk itu, perlu pendidikan. GIZ memberikan pelatihan kepada para petani dan mendirikan apa yang disebut forum air. Sejumlah rencana dibuat. Para petani membicarakan bersama tanaman mana yang bisa dikembangkan dan hanya perlu sedikit air. Di kawasan di mana kita berada sekarang, situasinya lain daripada yang lain. Air tanah bisa dibilang tidak ada lagi, karena yang dipakai sudah terlalu banyak. Dan itu sudah sejak beberapa tahun lalu. Oleh sebab itu, petani sekarang harus menggunakan air dari bendungan. Para petani mendapat air dari bendungan ini. Bendungan jadi sumber air bagi 500 juta orang Tunisia. Tapi air semakin sedikit dan harus terus disalurkan ke berbagai lokasi. Itu bisa dilihat orang secara langsung di sini. Hujan tidak pernah turun dan sejak 4 tahun lalu jumlah curah hujan terlalu sedikit. Harus ada strategi untuk konstruksi bendungan berikutnya. Salah satunya adalah untuk transportasi air. Selain itu, strategi untuk kawasan ini penting di mana hanya ada air hujan. Dan tentu saja strategi untuk menghemat air.
agar rakyat Tunisia mengerti secara keseluruhan bahwa air harus digunakan secara lebih efisien dibanding penggunaan selama ini. Tekanan tambah besar terhadap petani yang selama ini berpikir mereka punya cukup air. Misalnya Sherif Chehaibi. Di banyak daerah sumber air sekarang sudah berkurang. بالنسبة للاستهلاك نتاع المياه نشوفه توا ما بين Air tanah kini sudah sangat berkurang. اللي عملوه جماعة الفلاحة ما عندهم سونداجات. Kementerian tiap tahunnya mengadakan penelitian. هربت برشا. هربت صار 3 متر و4 متر. Permukaan air tanah terus menurun. طابت بالزوز متر. هذاك الكل من Selain itu, di kawasan ini saja ada 35 sumur ilegal. Hanya 4 yang punya izin. Itu tentu merugikan. 30 ولا 35 سونداج بدون رخصة. وعندنا 3 ولا 4 بالرخص. Menurut perkiraan, ada sekitar 20.000 sumur ilegal di seluruh Tunisia. Oleh sebab itu, kesadaran akan air sangat penting. Kalau itu tidak berubah di masa depan, petani dan hewan-hewannya tidak akan bisa lagi hidup di pegunungan. Dan kawasan ini kemungkinan akan segera kosong dari manusia.